Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbi israh li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وإلى جميع مشايخنا لجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأزواجنا وذريتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولجميع حاجاتنا في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jemaah sekalian, hari ini kita temanya mengenai tasbih, di mana tasbih itu membuka agar kita mampu untuk bersyukur kepada Allah, di mana setiap pembicaraan kita selalu awali dengan segala puji bagi Allah, dalam rangka bersyukur kepada Allah, di mana sampai pada pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan umur yang kita, kalau dikatakan selangkah demi selangkah atau bahkan lebih cepat dari itu, kita akan sampai pada titik yakni perpindahan antara dunia ini yang kita tiap hari telah melihat berbagai macam peristiwa yang nanti ada hubungannya dengan peristiwa-peristiwa yang lebih dahsyat lagi, yakni ketika kita masuk ke dalam proses sakaratul maut. Jadi nanti ada berbagai macam hal yang tidak kita lihat sekarang. Nanti pas proses sakaratul maut itu akan kelihatan jelas. Sehingga banyak orang yang menyesal. Menyesal karena baru melihat, tapi gak bisa balik lagi. Mengenai terutama adanya akhirat, kelihatan jelas nanti ketika sakaratul maut, diperlihatkan dengan terang benderang. Nah, di sini jemaah sekalian, tasbih akan dengan izin Allah akan membersihkan daki-daki yang ada di dalam mata hati kita. Yang mata hati ini kalau bersih itu akan pada tahap awal mampu meyakini sesuatu yang benar. Pada tahap selanjutnya akan diperlihatkan oleh Allah mengenai keyakinan kebenarannya itu.
Contoh yang sering saya sampaikan misalnya, kenapa banyak orang kesulitan di dalam mengarungi kehidupan dunia ini? Ya, bil khusus salah satunya adalah berkaitan dengan ekonomi. Nah, di situ orang yang tasbihnya sudah cukup, yang mata hatinya, daki-dakinya telah terbersihkan oleh tasbih yang dibaca. Tasbih itu mensucikan Allah. Allah Maha Suci. Nah, sementara kita maha dosa, ya, kalau dikatakan Allah Maha Suci, kita maha dosa. Saking banyaknya dosa. Kemudian kita menyambungkan diri kepada yang Maha Suci, Allah, dengan tasbih. Subhanallah. Maka nanti akan terjadi aliran kemahasuciannya Allah, kemahasuciannya Allah mengalir kepada kemahadosaannya kita. Nah, sehingga nanti dosa-dosa kita akan terbersihkan dengan tasbih. Maka daki-daki dosa yang menghalangi kita untuk meyakini yang benar, kemudian yang menghalangi kita melihat sesuatu yang benar akan hilang, sehingga keyakinan itu akan muncul. Penyebab utama dari kesulitan kita dalam masalah ekonomi yang sangat besar adalah hubungan jelek atau hubungan buruk antara kita dengan orang tua kita. Jadi kita sering mengatakan sama orang tua, itu yang akan menyebabkan buruknya atau sulitnya kita dalam menghadapi kehidupan ini, terutama dalam hal ekonomi. Tidak pandang apakah dia orang kafir, apakah dia orang Islam, sama saja. Nah, nanti ketika dia telah melihat, maka ketika masih ada kesempatan hidup di dunia ini, maka akan perbaiki hubungan hidup antara kita dengan orang tua kita. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua. Dan ridho berkaitan dengan kepuasan hidup. Ketika Allah telah memberikan ridhonya kepada kita, maka kita akan merasakan kepuasan hidup. Salah satunya adalah dicukupkan di dalam hal yang berkaitan dengan ekonomi kita. Nah, jadi itu nanti tahapannya dari keyakinan yang benar, kemudian akan diperlihatkan, yakni empirisme, bukti kebenaran dari yang kita yakini. Dan itu kalau sudah kita dapatkan di dunia, maka nanti kita akan gampang meyakini hal-hal yang berkaitan dengan akhirat yang begitu gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang yakin akan hal-hal yang gaib. Jadi kalau peristiwa-peristiwa yang kelihatan ini dahsyat, maka yang gaib itu lebih dahsyat. Dan yang akan menghubungkan ini antara kita dengan kegaiban itu adalah tasbih yang kita baca. Dengan ilmu tentunya. Kalau cuma baca tasbih, anak kecil juga bisa baca. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa susahnya? Ya, dibaca dengan ilmu, maka tasbih itu akan mengantarkan kita kepada keyakinan yang benar, dan kemudian melihat bukti daripada keyakinan yang benar itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang melalui beliau Allah mengajarkan kita tasbih. Baik jemaah sekalian, mengawali dari pertemuan kali ini kita boleh buka ya, banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan tasbih, banyak sekali. Tapi salah satunya ada di dalam surah At-Taghabun. At-Taghabun itu makna lainnya itu tersingkapnya rahasia. Rahasia-rahasia tadi. Rahasia hubungan antara kita dengan orang tua. Rahasia kita ya, rahasia hubungan antara kita dengan Allah. Rahasia mengenai akhirat dan sebagainya. Dan ini yang mengungkap,
ya, berkaitan dengan rahasia-rahasia besar itu yang akan mengantarkan seseorang kepada hidup yang bahagia. Itu Allah awali dengan ayat yang pertama adalah surat 64 ya. Ayat yang pertama, A'udzu billahi rajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Selalu bertasbih. Ada orang nanya, "Ustaz, baca tasbihnya kapan?" Selalu bertasbih. Kapan saja. Terutama ketika kita rukuk. Nah, makanya di situ Allah menyatakan warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk untuk mengagungkan Tuhan kita, mengagungkan Tuhanmu dengan membaca tasbih subhana rabbil azim wa bihamdi. Fasjud lahu, dan bersujudlah kepada Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fasjud lahu. Wabil khusus pada malam hari. Ini penekanan khusus ini. Jadi wa minal laili fasjud lahu. Dan pada malam hari, ya, bagian-bagian malam hari, maka bersujudlah kamu, bersujudlah kita kepada Allah. Kemudian wasabbihu hulailan tawila, dan bertasbihlah kepadanya atau untuknya atau untuk berdekatan dengannya, bersampingan dengannya, lailan tawila, pada malam-malam yang panjang. Nah, ini saudara sekalian, ini kunci bagaimana tasbih itu nanti akan menjadikan kita orang-orang yang terbersihkan daki-daki keyakinannya, daki-daki penglihatannya pada malam-malam yang panjang. Ya, jadi kalau kita mampu bertasbih dalam malam-malam yang panjang, ya, diawali dengan mungkin 5 menit sebelum subuh, 10 menit sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh, sampai nanti dimulai dari pertengahan malam. Sebagaimana sering kita sampaikan di dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu. Nah, itu kata kuncinya di situ, nisfahu. Jadi dimulai dari separuh dari malam. Kalau malam itu kan, kalau dihitung dari mulai maghrib ya, mulai terbenamnya matahari sampai terbit fajar, itu sekitar 11 jam. Enggak sampai 12 jam. 11 jam atau 11 jam lebih. Bahkan enggak ada ya. Karena sekarang ya katakanlah jam 6 mulai maghrib, subuhnya jam sekarang jam 4 lewat 5 menit ya. Nah, jam 4 lewat 5 ini. Berarti cuma berapa jam itu malamnya? 10 jam ya. Kalau jam 6 sampai jam 6 12 jam. Jam 6 sampai jam 5 11 jam. Jam 6 sampai jam 4 10 jam. Cuman malam hari itu cuma 10 jam. Ya, kalau 10 jam kita bagi 2 5 jam. 5 jam kita hitung dari jam 6. Ya. Jadi 6 7 8 9 10 jam 11 itu. Itu udah masuk pertengahan malam. Ya, tambahin dikit lah, setengah 12 itu biar ada nomor 12-nya. Karena sudah menjadi kesan itu tengah malam itu jam 12 gitu. Ya, kalau jam 11 belum tengah malam, rasanya belum gitu. Lalu kalau dihitung-hitung tadi, hitungannya sudah masuk tengah malam. Ya, tapi supaya gampang setengah 12 gitu. Jadi supaya ingat tengah malam itu jam 12, ada 12-nya gitu. Tapi enggak jam 12 lewat, tapi jam 12 kurang. Itu sudah masuk tengah malam. Jam
11 lebih ya, atau setengah 12 lah gampang. Nah, jadi kita kita mampu bangun jam setengah 12 malam. Walaupun nanti di pertengahannya boleh tidur lagi. Rasulullah juga seperti itu. Bangun malam, sholat, zikir, kadang di pertengahannya tidur lagi. Nanti sebelum subuh sudah bangun lagi. Atau maksimal mendengar adzan bangun lagi. Jadi nggak usah khawatir, besok saya kerja Ustaz. Udah bangun aja kalau di tengah malam. Kita bangun, sholat, zikir yang panjang terutama dengan tasbih. Nah, misalnya dalam zikir-zikir ada ngantuk tuh. Tidur lagi. Tapi dengan niat sebelum subuh udah bangun. Gitu. Wah, besok libur, saya mau begadang. Ya, setengah 12 bangun, begadang sampai suruh. Sampai subuh adzan sampai suruh. Baru nanti libur, setelah suruh tidur lagi, nggak masalah. Karena kita mengambil jangka waktu antara tengah malam full sampai subuh. Ya, karena dalam hadis yang kuat di situ dikatakan bil makna bahwa setiap malam itu ada titik. Titik yang ketika titik itu kita kena titik itu, maka sudah dia akan menjadi seorang hamba yang dekat sama Allah. Kalau sudah menjadi hamba yang dekat sama Allah, ya kita bisa hitung ketika kita dekat sama pejabat, akan dipermudah. Ya, urusan-urusan yang berkaitan dengan mungkin ya bikin KTP, mungkin bikin SIM atau bahkan pekerjaan ya. Berbagai macam kemudahan akan didapat ketika kita dekat sama pejabat. Ya nggak usah jauh-jauh lah, dekat sama lurah saja. Ya, urusan-urusan yang berkaitan dengan desa gampang aja. Oh, dekat sama lurah, aksesnya gampang. Dekat sama polisi, dekat sama bupati, dekat sama gubernur, dekat sama menteri, ya kan? Ya, dekat sama presiden. Kita bisa bayangkan, ketika kita dekat dengan penguasa, itu banyak kemudahan yang kita dapatkan. Dekat sama apa? Bos perusahaan, kerjaan gampang. Punya anak berapa itu? Udah masukin aja perusahaan saya. Itu tulisan pelamaran formalitas saja buat syarat. Tapi sebelum melamar udah diterima itu. Jadi itu cuma formalitas doang. Tulisan lamaran pekerjaannya. Nah, itu sama sekalian. Jadi kalau malam hari, setiap malam ya, itu terjadi setiap malam. Kalau setiap malam, ya, setiap malam, pas titik itu, ya kita sedang yad'una rabbahum, sedang menghubungkan diri dengan Allah dan sedang komunikasi dengan Allah, ya, baik melalui tasbih maupun melalui doa-doa dan nyambung on, maka jadilah kita orang yang dekat dengan Allah. Dan nanti kita bisa merasakan ketika dekat sama Allah, nah, berbagai macam kemudahan kita dapatkan. Termasuk kemudahan mendapatkan obat dari penyakit, kemudahan mendapatkan pekerjaan bagi kita yang nggak punya kerjaan, kemudahan untuk mendapatkan kecukupan nafkah keluarga, kemudahan untuk mendapatkan jodoh ya bagi orang yang belum punya jodoh. Bahkan kalau ada niat mau nambah lagi gitu, nah dekat sama Allah mudah saja. Ya. Kalau enggak kan kata istri yang pertama kan, langkahi dulu mayatku. Nah, tapi kalau dekat sama Allah, dibalik itu apa hati istri, Mas kalau mau nambah saya cariin. Nggak perlu langkahi malah dicariin. Itu benar, itu terjadi. Saya itu ditawarin sama istri. Saya ditawarin sama istri. Tapi kata saya, enggak, kalau yang nawarin kamu saya enggak mau. Kalau yang nawarin Allah saya mau. Kalau yang nawarin kamu belum tentu nanti baik jadinya. Tapi kalau Allah yang nawarin pasti baik. Kalau Allah nawarin, ya, kalau kamu nawarin, enggak. Jadi nggak ditawarin terus langsung, iya deh, enggak. Nah, itu sama.
Jadi kalau dikatakan tasbih kapan? Yusabbihu. Udah dalilnya gitu aja, nggak usah panjang-panjang. Yusabbihu. Itu fi'il mudhari'. Sepanjang masa, sepanjang zaman, sepanjang waktu. Kapan saja. Nah, terutama di sini tadi wasabbihu lailan tawila, terutama di malam hari. Tasbih pada malam-malam yang panjang. Baik jemaah sekalian, kalau kita lihat, kita loncat ya di masih surat At-Taghabun. Ini mungkin boleh nanti dicoba ya. Dicoba tapi bukan nyoba-nyoba, hanya sekedar nyoba, tapi dicoba supaya bisa sampai gitu. Misalnya di ayat yang ke-6 ya dari surah At-Taghabun. 6 apa 7 ini? 6 ya kayaknya. Sebentar saya lihat atas. 1 ya, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ayat ke-6 ya. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusulun bil bayyinati faqalu abasyaru yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghnallaha wallahu ghaniyyun hamid. Di sini ada Asmaul Husna ya. Jadi dibuka mulai dari tasbih, kemudian di ujung ada Ghaniyyun Hamid. Apa artinya? Ghani, maha kaya. Ya, Hamid, maha terpuji, kaya dan terpuji. Ini terutama bagi orang-orang yang sedang kesulitan ekonomi. Jadi tasbih ya, kalau kita lihat ini komentar dari beberapa, saya katakan waliullah ya. Waliullah dari kalangan orang-orang yang dekat dengan Nabi. Misalnya di sini ada Ibnu Hatim. Ya, Ibnu Hatim mengatakan ya, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al-As'aj telah menceritakan kepada kami Hafiz Ibnu Gayas dari Hajjaj, dari Ibnu Abu Mulaikah. Nah ini orang yang paling dekat dengan Nabi, yakni dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas, anak laki-laki daripada Abbas, itu juga dekat sama Allah. Abbasnya, bapaknya Ibnu Abbas, ini juga dekat sama Allah. Waliullah dari kalangan sahabat Nabi. Apa kata beliau ketika ditanya mengenai makna subhanallah itu tasbih? Apa kata beliau adalah subhanallah itu adalah pujian Allah kepada dirinya sendiri yang menyucikannya dari semua keburukan. Ini menyucikan dari semua keburukan, kata Ibnu Abbas. Kemudian sahabat yang lain yang juga sudah dekat sama Allah atau waliullah, Umar bin Khattab. Nah, ini diskusi dengan Imam Ali karramallahu wajhah. Sedangkan teman-teman dari sahabat Umar berada di hadapannya, jadi ada sahabat-sahabat yang lain. Apa kata Umar? Ini beliau lagi ngobrol-ngobrol sama Imam Ali. Kalau makna kalimat la ilaha illallah telah kami ketahui. Nah, kemudian kata Umar, apakah makna subhanallah wahai Ali? Karena Ali ini orang yang didoakan oleh Nabi menjadi orang yang luas ilmunya ya. Bahrul ulum, lautan ilmu. Nah, Umar bertanya kepada Imam Ali. Apa jawab beliau, Imam Ali? Ia adalah merupakan suatu kalimat yang disukai oleh Allah untuk dirinya, dan dia rela serta suka, ya, senang nih apabila dibaca atau diucapkan. Dia senang, Allah senang. Jadi kalau kita ingin dekat sama seseorang, gampang bikin senang ya, dekat. Ada orang jauh sama istri,
Maksudnya hatinya tidurnya ya satu ranjang, satu rumah, tapi jauh. Ya hatinya jauh. Ada istilah jauh di mata, dekat di hati. Ya ini dibalik. Dekat di mata, jauh di hati. Suami istri satu rumah, satu ranjang tidurnya, tapi hatinya jauh. Kenapa? Karena sering bikin jengkel. Suami sering bikin jengkel sama istri, jauh pasti hatinya istri. Sebaliknya juga gitu. Istri sering bikin jengkel sama suami, hatinya jauh. Walaupun dekat di mata, jauh di hati. Itu ibarat-ibarat ya agar kita itu gampang. Nah, ketika kita mengucapkan atau sering membuat Allah senang, Allah suka, dekat jadinya. Allah dekat sama kita. Akhirnya kita juga dekat sama Allah. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Siapa itu yang bilang? Bimbo. Ini sebenarnya terinspirasi dari kalimat-kalimat seperti ini. Itu lagu religi, itu bukan lagu sembarang. Benar itu. Satu lagi ini dari siapa nih? Dari Maimun. Ini saya belum tahu nih Maimun itu siapa beliau. Ya. Bukan Mensuber ya. Ini Maimun ya dari sahabat Nabi, cuman saya belum pernah baca Maimun itu apa, backgroundnya seperti apa, profilnya seperti apa ya, nanti coba saya baca. Tapi ini saya baca dulu karena saya ini nukil dari tafsir Ibnu Katsir. Jadi tasbih itu nama untuk mengagungkan Allah. Sebagaimana Rasul mengatakan ketika rukuk, hendaknya agungkanlah Tuhanmu dengan sungguh-sungguh. Oh ternyata ketika rukuk kita membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Nah, itu mengagungkan Allah, rabbiyal azim. Dan menjauhkannya dari semua keburukan. Menjauhkan dari semua keburukan. Tasbih itu Innama amalu biniat. Jadi ketika kemarin kita rukuk ya atau sujud baca tasbih biasa-biasa saja, mulai hari ini kita niatkan ya, yang ini kuat sekali bahwa tasbih itu salah satu fungsi terbesarnya adalah menjauhkan dari semua keburukan ya, termasuk tadi keburukan ekonomi nggak cukup ekonominya, kontrak nggak bisa bayar, nyicil rumah nggak bisa bayar, nyicil mobil nggak bisa bayar, buruk namanya. Dalam sisi ekonomi, dalam sisi penyakit nggak dapat kesembuhan dan nggak sabar. Ada dalam sisi penyakit orang belum dapat kesembuhan, tapi dia bisa sabar. Berarti keburukan penyakit telah dihilangkan oleh Allah di situ. Karena hakikatnya di dalam penyakit banyak kebaikan. Nah, ketika orang itu sakit, kemudian diberikan kesabaran, maka keburukan penyakit telah Allah hilangkan. Karena penyakit itu akan membersihkan dosa, memperbanyak pahala, dan memperbaiki keburukan. Jadi penyakit salah satunya itu beberapa manfaatnya. Dosa-dosanya terampuni dari penyakit itu. Kemudian pahalanya bertambah. Kemudian memperbaiki keburukan. Satu lagi, dan diangkat derajatnya oleh Allah di sisi Allah. Orang yang bisa sabar di dalam penyakitnya. Kemudian bisa jadi juga, jadi ada satu doa yang sudah pernah kita sampaikan, Allahumma inna nas'aluka ta'jila afiyati. Ya Allah, aku mohon atau kami mohon kepadamu, berikan aku cepat dalam kepulihan. Ya, kalau sakit berarti dicepatkan sembuhnya. Wa sabran ala baliyati. Atau kalau belum datang kesembuhan, ya Allah, berilah aku kesabaran dalam balakmu ini. Jadi penyakit bagian daripada balak. Jadi yang diminta
bukan sabarnya dulu ya kalau orang sakit. Yang diminta sembuhnya dulu. Ya Allah, cepatkan kesembuhanku. Emang kenapa? Iya, aku nggak bisa ke masjid ini. Ya, kalau jalan susah, ya, jadi nggak bisa ke masjid. Ya, dengan disembuhkan ya Allah, aku ke masjid lagi, bisa ke masjid lagi, bisa sempurna ibadah sholat 5 waktunya. Tapi kalaupun Allah melihat masih perlu sakit itu dalam diri kita, maka wasobron ala baliyati. Atau kalau belum datang kesembuhan, ya Allah, Engkau masih melihat itu baik untukku, berilah aku kesabaran di dalam menghadapi balakmu ini. Ini doa untuk orang sakit terutama. Atau ya Allah, kalau memang sudah waktunya, ya sakit ini memang gak sembuh ya, memang sakit ini yang menyebabkan kematianku. Dan kalau kita sakit hendaknya seperti itu. Kita harus curiga kepada sakit yang kita derita, jangan-jangan ini sakit yang menjadi penyebab kematian kita. Dan rata-rata begitu, kebanyakan orang wafat sakit dulu. Jarang orang yang tiba-tiba wafat dalam keadaan sehat. Kelihatan sehat, ya ternyata pecah pembuluh darahnya, berarti jantung. Kalau memang penyakitku ini ya Allah ya, menjadi penyebab wafatnya aku, dan memang sudah waktunya wafat, maka au khurujan minad dunya ila rahmati. Ya, kalau enggak sembuh ya, atau disembuhkan ya Allah, atau kalau memang enggak sembuh dan ini merupakan penyakit yang akan menyebabkan kematianku, maka jadikan penyakit ini penyebab keluarnya aku dari bumi ini menuju rahmat. Ini doa dari Nabi. Au khurujan minad dunya ila rahmati. Aku bisa keluar dari dunia ini menuju rahmat. Nah ini jamaah sekalian ya. Tasbih akan mengantarkan kita kepada buruknya penyakit ya, itu diberi kesembuhan atau diberi kesabaran, atau penyakit itu mengantarkan kita kepada husnul khotimah ya, karena banyak orang dikasih penyakit itu yang mengantarkan kepada husnul khotimah. Padahal tasbihnya itu tadinya mereka adalah orang-orang yang rajin, yang istiqomah dalam beribadah. Tapi begitu sakit, putus asa. Semua orang disalahin. Nyalain anak, nyalain istri misalnya, nyalain tetangga, nyalain Allah juga disalahin, sampai Allah disalahin. Padahal dulunya itu rajinnya luar biasa. Ke masjid, ngaji, ya, ibadahnya itu enggak kurang suatu apa. Ya, tapi karena jarang berdoa, minta kepada Allah agar husnul khotimah, atau jarang bertasbih gitu ya, tasbihnya kurang. Itu pas mepet-mepet ya, mau kematiannya, itu dia menjadi orang yang putus asa. Padahal Allah menyatakan wala tayasu. Wala tayasu. Ya, tayasu ya. Wala tayasu. Apa artinya? Itu ayat Al-Quran. Jangan kamu putus asa. Innahu la ya'asu min roihillah. Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah ya, kecuali orang-orang yang kafir, kecuali orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang zalim. Tapi begitu mau wafat putus asa. Sudah, kalau nggak masuk orang kafir, orang fasik. Kalau nggak masuk orang fasik, orang zalim. Itu ahli neraka semua. Nah ini salah satu fungsi tasbih sama sekali. Banyak, bukan satu ya. Banyak fungsi tasbih. Baik, saya membagi tasbih. Ini sah-sah saja namanya kita bagi ya, menurut pengetahuan kita ya. Boleh ditambahin, ya, tapi kalau dikurangin jangan. Karena fungsi tasbih itu begitu banyak. Saya membagi tasbih menjadi 3 macam. Setelah saya baca hadis-hadis, saya baca ayat-ayat ya, saya lihat kejadian-kejadian di alam ini, baik alam mikro yang menimpa kita maupun alam makro yang menimpa orang lain dan yang menimpa alam di luar diri kita. Saya membagi tasbih menjadi 3 bagian.
Ditambah boleh ya, tapi kurangi jangan. Begitu banyaknya. Tapi saya bagi 3 supaya gampang aja. Jadi yang pertama adalah tasbih litanwiris sudur. Tasbih untuk mencahayai hati, membersihkan hati kita. Ini kita sebut sebagai tasbih kesadaran. Menjadi orang yang sadar. Tasbih yang mencahayai hati, yang memberikan nur ya, pada hati kita. Ya, sehingga nanti di situ kita akan diperlihatkan oleh Allah kesalahan-kesalahan kita. Jadi kalau orang tahu kesalahannya, maka dia akan bisa memperbaiki. Kenapa orang nggak bisa memperbaiki? Karena dia nggak tahu kesalahannya. Seorang pelajar waktunya habis untuk main HP. Dikasih tahu, kamu itu pelajar itu tugasnya belajar. Ya kalau main HP ya sekedar saja, jangan banyak-banyak. Jangan menghabiskan waktu, sekedar saja untuk hiburan. Iya, udah bilang iya, tahu. Tapi nggak paham. Besok main HP lagi. Ya, begitu ujian, kedang-dapan, geramang-geramang, nilainya jelek, jeblok. Tapi besok semester 2 diulang lagi. Nah, ini namanya dia nggak sadar dengan kesalahannya. Sudah jelas dia dapat nilai yang jelek gara-gara banyakkan waktu buat main HP, buat main game, buat ngobrol-ngobrol, habis waktunya. Seorang pelajar tugas utamanya belajar, tapi waktunya lebih banyak untuk yang lain. Belajarnya sekedar. Nah, diulang lagi. Di ayat surat Al-Imran itu ya. Surat yang ketiga pada ayat yang ke-135. Allah menyatakan, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin." Orang akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari amal perbuatannya. Bukan orang yang tidak pernah bersalah. Tetapi apabila dia bersalah, dia ingat Allah. Dia tahu akan kesalahannya, dia minta ampun sama Allah, dan dia meninggalkan atau tidak mengulangi kesalahannya itu. Baru dia akan menjadi orang yang berbuah, yakni ibadahnya, berbuah amalnya. Nah, ini jamaah sekalian, kita lihat contohnya ya. Ini yang sudah pernah juga kita sampaikan, tapi kita perdalam, yaitu di dalam surah As-Saffat ya, surah yang ke 37. Ya, surah As-Saffat surat yang ke 37. Itu ini kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi, makanya Nabi itu jadikan contoh. Dijadikan contoh ya, orang yang salah kemudian dia sadar akan kesalahannya. Dia tahu akan kesalahannya. Yakni ketika beliau ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah, tapi karena yang diajak satu pun gak ada yang mau. Beliau dakwah dari pintu ke pintu, dari orang ke orang. Ya kalau kita bayangkan sekarang kayak jamaah tabligh, salah satu contohnya ya. Dari orang ke orang ditemui satu-satu, dari pintu ke pintu dimasuki rumah-rumahnya. Sampai 100.000 orang lebih. Lebihnya itu bisa 100.000, bisa 200.000. Ya, lebihnya nggak cuma 1-2, tapi bisa lebih. Jadi ratusan ribu orang didakwai. Satu pun nggak ada yang mau. Coba. Ya. Jadi sebenarnya wajar saja ketika Nabi
Siapa? Yunus itu marah. Marah tapi enggak marah-marah sama yang didakwai. Marah, jengkel gitu, gregetan. Ya, akhirnya beliau udah kalau enggak mau diajak ke surga ya sudah. Tinggal pergi aja. Tinggal pergi dalam keadaan marah. Ya karena yang diajak enggak ada yang mau gitu. Diajak selamat enggak ada yang mau. Kita kadang ngajak anggota keluarga kita sendiri, ya diajak ngaji nggak mau, diajak sholat jamaah nggak mau, kita jengkel juga. Kamu itu gitu kan. Diajak bener nggak mau bener, diajak selamat nggak mau selamat, jengkel juga. Apalagi Nabi Yunus ngajak sudah ratusan ribu orang, satu pun nggak ada yang mau. Marah, tapi ketika itu beliau belum menyadari kesalahannya. Masih ngucluk aja, belum sadar akan kesalahannya. Ngucluk dia pergi. Belum sadar dengan bahwa itu kesalahan dan bahaya. Ya, kemudian beliau ya melarikan ya dari dakwah, ingin pindah yang jauh, pindah pulau gitu kan. Ya. Kalau di Pulau Jawa orangnya kurang ajar semua gitu misalnya. Mau pindah ke Sumatera gitu. Oh, naik kapal kan. Naik kapal. Nah, ternyata di situ kata Allah, emang dikira ketika kamu salah itu enggak saya ingatkan ya. Enggak saya biarkan. Enggak kata Allah. Kamu salah saya ingatkan, kamu salah enggak saya biarkan. Supaya apa? La'allahum yarji'un, agar kamu menjadi orang-orang yang kembali. Jadi peringatan Allah yang berupa adzabul adna, berupa musibah-musibah, balak-balak tadi, itu supaya kita selamat, supaya kita kembali. Ya, kalau diperingatkan dengan balak ternyata enggak sadar juga, ya sudah, berarti dia akan kena adzabul akbar, azab yang besar. Fa ini akhafu alaikum adzabu yaumin kabir, kata Rasul. Saya sangat khawatir kepada kalian ketika kalian diberi peringatan enggak mau, kemudian diberi musibah-musibah kecil atau balak-balak di dunia supaya kamu sadar juga enggak mau, maka sungguh aku khawatir kamu akan tertimpa azab yang besar nanti pada suatu hari. Ya, seperti yang menimpa Fir'aun, menimpa Haman, menimpa Qarun dan yang lainnya. Nah, maka jamaah sekalian di sini kesadaran Nabi Yunus alaihissalam penuh kesadaran. Ya, ketika beliau telah mendapatkan hukuman dari Allah atau peringatan Allah atau adzabul adna di dunia, dan Allah mengajarkan yaitu tasbihnya Nabi Yunus yang Allah ajarkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini yang kita sebut sebagai tasbih kesadaran. Ya, atau tadi istilah saya dalam bahasa Arab itu tasbih litanwiris sudur. Maka hendaknya ini tasbih ini kita perbanyak supaya kita mendapatkan kesadaran mengenai kesalahan-kesalahan kita yang kalau kita nggak sadar itu akan sangat berbahaya di dunia. Ya, seperti tadi Nabi Ayub alaihissalam, ketika itu beliau belum sadar. Ya, ternyata kesalahan tadi, kemarahan tadi menyebabkan, kalau dikatakan musibah yang cukup pelik ya, karena beliau masuk kepada balak dalam tiga kegelapan ya. Kegelapan malam, kegelapan perut ikan, dan kegelapan dalamnya laut. Karena ikan itu ke dasar laut. Ya, siapa yang bisa menyelamatkan orang yang telah mendapatkan musibah itu? Gak ada. Gak ada orang yang menyelamatkan. Kalaupun tahu tadi Nabi Yunus itu ditelan ikan, ya, siapa yang bisa mencari? Oh, tadi anak kamu dimakan ikan paus misalnya anak kita gitu ya.
dimakan ikan paus. Terus kita mau nyarinya mau kemana? Hilang di daratan aja nyarinya susah. Ya, hilang, anak saya hilang. Kemarin ya, saya ada ngisi tausiah duha di daerah Matraman, di seberangnya rumahnya Hamzah Has. Jadi saya itu malam itu mimpi. Nah, ini tasbih yang kedua nanti ya. Tapi nggak apa, kita sampaikan dulu. Tasbih yang kedua, tasbih yang ketiga malah. Tapi nggak apa, karena udah terlanjur nyambung disambungin aja. Ya. Itu malam itu saya mimpi kalau kehilangan sesuatu itu apa yang dibaca supaya jadi baik ya, setelah balik lagi. Ya. Itu di samping tasbih yang dibaca adalah surat Al-Quraisy. Nyambung nih antara tasbih dengan Al-Quraisy. Ila fi Quraisy ila fi bilad asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Terus alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Saya mimpi itu malam-malam. Nah, kemudian paginya di waktu duha ya, kita ngisi tausiah. Saya ngasih materi sebenarnya berkaitan dengan sedekah ya. Itu karena diminta dari sana judulnya, materinya sana yang menentukan. Nah, tapi setelah dibuka sesi pertanyaan tanya jawab, ya ada juga yang nanya mengenai sedekah, mengenai zakat, macam-macam. Tapi ada seorang ibu-ibu yang sambil menangis. Ustaz, mohon maaf saya pertanyaannya nggak berkaitan dengan sedekah. Apa ibu? Anak saya hilang. Malamnya saya mimpi nanti kalau kehilangan sesuatu di samping tasbih baca surat Al-Quraisy. Oh ternyata nyambung di situ. Duhanya ada orang anaknya hilang. Jadi katanya ngelamar pekerjaan, tapi habis itu interview apa-apa gitu, nggak balik lagi. Teleponnya ditelepon nggak nyambung. Oh, saya katakan, oh berarti jodohnya di sini. Semalam saya mimpi, ya kalau kehilangan sesuatu itu dibacakan surat Al-Quraisy. Nah, ternyata begitu ngisi dia duha, ada orang kehilangan anak. Ya, siapa nyangka? Ya, itu nanti saya cek bulan depannya lagi, karena itu pengajiannya sebulan sekali. Ya, nanti gimana hasilnya? Ya. Biasanya sih hasilnya pakem itu kalau dari Allah. Ya. Ketemu anaknya. Nah, dulu pernah kejadian juga. Walaupun ketika itu bacaannya beda lagi, Pak. Yang pernah saya sampaikan itu hilangnya di sini di Keradenan itu. Anaknya hilang di Keradenan. Ketika itu saya dapat alamatnya bukan surat Al-Quraisy. Bacaan-bacaan yang lain. Kemudian tak kasih bacaan itu dibaca. Ketemu ke anaknya. Ketemunya di Rio. Hilangnya di Keradenan, ketemunya di Rio. Tapi ketemu. Nah itu salah satu fungsi tasbih. Jadi kita dihubungkan oleh Allah dengan sesuatu yang kita nggak paham, tapi nanti Allah perlihatkan hasilnya. Baik. Nah jadi Nabi Yunus ini memiliki kesadaran penuh mengenai kesalahannya ketika Allah mengajarkannya tadi tasbih La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah ini hendaknya kita amalkan sebagaimana Nabi Yunus amalkan. Bahkan yang luar biasa lagi, kalau kita lihat tadi surat As-Saffat tadi ya, itu sebenarnya kalau kisah Nabi Yunus itu dimulai dari ayat 139. Kisahnya, mulainya dari ayat 139. Ternyata di samping tasbih itu menyadarkan Nabi Yunus alaihissalam. Oh iya, saya salah. Tasbih yang beliau baca juga menyadarkan orang yang beliau dakwai. Ini luar biasanya di sini. Ya, kita kan punya kewajiban mendakwai keluarga, ya, di dalam surat apa itu? At-Tahrim. Surat At-Tahrim surat berapa? Ke 66.
Di ayat yang ke-6. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Kita disuruh menjaga anak kita, menjaga istri kita, menjaga menantu kita, ya, menjaga cucu kita. Amin. Maknanya kita disuruh mendakwai mereka agar mereka mau beribadah kepada Allah, karena tugas utama orang hidup itu ibadah supaya selamat. Tapi seringkali mereka tadi kayak Nabi Yunus tadi, kayak umatnya Nabi Yunus, didakwai susah, disuruh jamaah susah, disuruh ngaji susah, disuruh taat sama orang tua susah, lebih taat sama temennya daripada pada orang tua. Ya temennya ngasih apa memang? Ngasih duit enggak, nyusuin enggak, nyebokin enggak. Tapi kalau temennya yang ngomong, dia ikutin. Tapi kalau orang tua yang ngomong, enggak diikutin. Wah ini kayak umatnya Nabi Yunus ini gitu. Nah kita bisa ngambil ini manfaat ini. Kita baca untuk diri kita sendiri, kita bacakan untuk anak kita atau keluarga kita yang susah diajak ibadah. Kenapa? Mereka nggak sadar dengan kesalahan mereka, bahwa tugas utama kita bukan tugas utama, yang tugas kita dari Allah adalah di dunia ini untuk ibadah mahdhah, ibadah muamalah. Walladzina kafaru bi ayatina ulaika ashabun nar. Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah, ya, jin dan manusia itu tidaklah Allah ciptakan kecuali untuk ibadah. Tapi diajak ibadah susah. Oh, berarti ini orang nggak sadar atas kesalahannya. Anak kita berarti nggak sadar kesalahannya. Atau diri kita, ya, yang susah diajak untuk taat sama Allah, susah maafin orang. Dikatakan sama Nabi, la taghdab walakal jannah. Kamu jangan marah, maka kamu masuk surga. Tapi susah sekali maafin orang. Berarti kesadaran kita ini yang kurang. Kita belum sadar akan pentingnya memaafkan orang yang bersalah. Jangankan memaafkan orang lain, memaafkan istrinya aja susah. Sampai tidurnya yang satu ngadap utara, satunya ngadap ke selatan. Tetap tidurnya di kamar itu karena nggak ada kamar lain, kamarnya cuma itu. Kamarnya cuma 3, yang satu buat anak perempuannya, yang satu buat anak laki-lakinya, yang satu yaitu buat berdua. Oh, enggak usah kalau saya mah, sorry kalau tidur di kamar, dengan tidur kamar tamu, salah sendiri, ngapain? Nah, dengan memaafkan selesai itu masalah. Tapi nggak sadar, akhirnya bahkan rela tadi tidur di ruang tamu. Nah, padahal kalau dikatakan enak tidur di kamar lah sama istri kelon, ya, lebih enak. Nah, jadi di sini kita pakai itu sama saya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita baca agar kita sadar kesalahan kita, agar istri yang sedang marah sadar akan kesalahannya, akan kemarahannya. Misalnya gitu, ini contohnya. Anak yang malas sadar akan kesalahannya. Ustaz, gimana anak saya kabur dari pondok, suruh kembali ke pondok gak mau. Enakan di rumah katanya. Iya enak di rumah HP tiap hari, gimana gak enak. Di pondok disuruh belajar, suruh ngapalin Quran, HP gak boleh, ya gak enak. Tapi dia gak tahu atas kesalahannya, bahwa di pondok itu tujuannya agar dia menjadi orang yang yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan agamanya. Nah, dia maunya di rumah, nggak paham agama, nggak tahu kesalahannya. Udah bacain aja tasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Nah, ini tasbih untuk kesadaran. Jadi kalau saya katakan tadi adalah tasbih litanwiris sudur, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Nah tadi di ayat yang ke berapa tadi, kesadaran itu didapatkan oleh
umatnya Nabi Yunus. Tadi kan dimulai dari ayat 139 ya. Nah ini ayat 148 ya nih, yang menjadi apa? Dasarnya. 148 ya. Fa'amanu famatta'nahum ilahin. Maka mereka beriman ya, kepada Allah. Jadi ayat 147-nya wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Dan kami utus dia Nabi Yunus alaihissalam yakni kepada 100 lebih daripada orang yang didakwai. Nah, setelah tadi enggak ada yang mau, kemudian Nabi Yunus marah dan Nabi Yunus kemudian mendapatkan kesadaran penuh dengan Allah mengajarkan tasbih tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa'amanu famatta'nahum ilahi. Mereka orang-orang yang didakwai oleh Nabi Yunus, kalau tadi satu pun enggak ada yang mau, sekarang setelah Nabi Yunus membaca tasbih itu, satu pun enggak ada yang enggak beriman. Jadi orang yang pernah didatangi Nabi Yunus, yang satu-satu tadi, per pintu tadi, satu pun enggak ada yang enggak beriman. Semuanya beriman 100%. Wah, luar biasa. Enggak ada satupun yang didakwai enggak beriman kepada Nabi Yunus setelah beliau membaca tasbih tadi. Jadi kita berbesar hati ketika tadi mendakwai keluarga pada enggak mau. Nah, kita keluarga kan enggak sampai ratusan ribu ya, paling berapa puluh ya, kan? Berapa gelintir gitulah. Nah, ini 100 ribu lebih bisa beriman semua. Nah, jadi kita punya harapan besar melalui tasbih yang tadi akan membersihkan daki-daki hati, membersihkan daki-daki ainul basirah, mata hati, sehingga mereka sadar akan kesalahannya. Baik teman sekalian, kemudian yang kedua adalah tasbih, saya katakan litahqiqis syakur, yakni tasbih untuk meraih rasa syukur. Oh, enggak gampang ya. Kita menjadi orang yang bersyukur enggak gampang. Dan tanda-tanda orang yang bersyukur ya, sebagaimana firman Allah adalah la in syakartum la azidannakum. Ya, apabila kita sudah termasuk orang yang bersyukur kepada Allah, maka pasti akan ditambahkan oleh Allah kenikmatan-kenikmatannya. Maknanya kita merasakan berbagai macam kenikmatan. Jadi tandanya kita bersyukur itu, oh, Allah tambah kenikmatan-kenikmatan. Dan ini ternyata gak gampang untuk mendapatkan tambahan-tambahan kenikmatan hasil daripada syukur kita. Nah, ternyata setelah tadi kita coba pelajari, itu pintu untuk kita mampu bersyukur itu adalah dengan tasbih. Tasbih untuk menjadi orang yang bisa ya, bersyukur kepada Allah. Dan ini tasbih ini ada di dalam surah Al-Kahfi ya. Di dalam surah Al-Kahfi di ayat yang ke-46 ya. Ya. Ayat 46 surah Al-Kahfi. Allah berfirman di sini, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi harta benda dan anak-anak ini merupakan hiasan kehidupan dunia. Namun al-baqiyatus shalihat ya, kalimat-kalimat yang kekal, yang baik itu jauh lebih baik daripada harta benda dan anak-anak tadi di sisi Tuhan, di sisi Allah. Lebih baik pahalanya ya, dan lebih baik yang bisa didapatkannya atau yang diharapkannya. Khairun amalan.
Dan ternyata yang dimaksud daripada al-baqiyatus shalihat adalah tasbih yang terdiri dari 4 ya, atau 5 kalimat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berarti 4 ya kalau itu. Nanti 5-nya ditambah dengan la haula, hauqalat ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat yang kelima adalah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu salah satu tafsir mengenai al-baqiyatus shalihat. Yang di situ akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kebaikan-kebaikan yang diharapkan. Nah, jadi nanti kita amalkan sama sekali itu. Di malam hari terutama, tapi di sela-sela ya kita siang hari kita baca itu. Nah, nanti kita rasakan bagaimana betul-betul kita mengucapkan setelah tasbih Allah memberi kita kemampuan mengucapkan kalimat alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Ya, karena banyak di antara kita sudah mengucapkan kalimat alhamdulillah, tapi enggak bertambah kenikmatan-kenikmatan itu. Padahal cirinya orang yang bersyukur itu kenikmatannya bertambah. Oh, berarti kita belum mampu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Nah, maka kita latih dengan tasbih ini sampai kemudian Allah memampukan kita mengucapkan kalimat alhamdulillah ini dari lisan kita yang berangkat dari hati yang paling dalam. Jadi kalimat ini tembus ke dalam hati kita. Karena banyak orang, kata Rasulullah, mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, ya termasuk tadi bagiannya ini tadi, subhanallah tadi, itu cuma ada di lisan dan di pikiran, di otaknya, ya, sampai tenggorokan, dia tidak masuk ke hati. Jadi batasnya tenggorokan dan pikiran saja. Nah, maka ini tidak banyak membantu ketika suara atau ucapan tasbih itu hanya di tenggorokan, di lisan, di pikiran, tapi enggak jatuh ke hati. Dari lisan turun ke hati. Nah, itu saja. Kalau cinta dari mana? Dari mata ya, cinta ya. Dari mata turun ke hati. Ya, tapi kalau ini dari lisan yang kita ucapkan tiap hari, tiap saat turun ke hati. Nah, ketika ucapan ini telah turun ke hati, disitulah kita telah menjadi abdan syakuro, hamba yang penuh dengan syukur. Disitulah kita merasakan kenikmatan-kenikmatan tambahan-tambahannya, dari yang kecil menjadi lebih besar lagi, dari yang sedang menjadi lebih besar lagi, dari yang sudah besar menjadi lebih besar lagi. Nah, silakan diamalkan ya. Yang terakhir adalah saya sebut sebagai tasbih litahqiqil mustahir. Jadi setelah kita membaca tasbih kesadaran, kita sadar akan kesalahan-kesalahan kita, tentu kita akan memperbaiki diri. Setelah memperbaiki diri, kita berhasil memperbaiki diri, tentu kita akan menjadi orang bersyukur dengan tasbih syukurnya tadi. Dan kemudian setelah kita bersyukur, tentu kita akan mencapai kehidupan yang makmur. Nah, maka tasbih untuk penutup ya, mencapai kemakmuran kita, baik kemakmuran dunia akhirat. Tasbih kemakmuran itu adalah tasbih, namanya tasbih litahqiqil mustahir. Yang tadi saya baca suratnya di rakaat kedua. Tadi saya baca apa di surat kedua? Yang kedua lagi sholat. Nah, itu surat apa? An-Nasr. Surat yang keberapa itu? Surat keberapa? 110. Nah, kita baca bareng-bareng ya sebagai Jadi ini tasbih pamungkas ya. Kita baca bareng-bareng dulu ayatnya ya. Ya, kita dimulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Disempurnakan oleh Allah kenikmatannya. Pada hari ini aku sempurnakan agama, disempurnakan oleh Allah. Dan juga aku sempurnakan kenikmatannya, dan aku juga sempurnakan keridhaannya. Di mana ketika Umar bin Khattab ya bertanya kepada para sahabat-sahabatnya semuanya, ya, yang tua, yang muda. Maka di situ Ibnu Abbas ketika ditanya oleh Sayyidina Umar, "Wahai Ibnu Abbas, menurut kamu ini apa maksudnya ini? Idza jaa nasrullah ini?" Oh, ini menandakan telah sempurnanya kenikmatan yang diberikan Allah kepada Rasulullah, yakni beliau akan wafat. Inilah kesempurnaan hidup kita, wafatnya dengan wafat husnul khatimah. Yang sebelumnya telah disempurnakan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan duniawiyahnya. Maka kemudian ditutup dengan husnul khatimah. Jadi duniawiyahnya disempurnakan kemakmurannya, kemudian ditutup hidupnya dunia ini dengan husnul khatimah, dan diawali kenikmatan akhirat melalui tasbih ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, yaitu tasbih yang digabung dengan istighfar. Bunyinya apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu sama sekalian. Ini tasbih adalah litahqiqil mustahil. Tasbih untuk meraih kemakmuran hidup. Setelah kita sadar, setelah kita bersyukur, maka dengan tasbih ini kita raih kemakmuran hidup. Ya, sedikit cerita. Jadi anak saya di pesantrennya kemarin itu, pesantrennya itu terkena virus A, influenza apa itu namanya? Ya, kemarin kan sempat merebak ya, yang itu seperti apa? Covid ya, seperti Covid. Ya. Jadi sudah separuh dari santrinya pulang. Nah, saya juga ingin jemput anak saya karena memang anak saya kena juga. Jadi sudah separuhnya udah pulang. Nah, begitu saya jemput, ya dari rumah saya udah pakai tasbih ini. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Saya bilang sama istri, bacakan untuk anak kita. Mudah-mudahan selamat gitu kan. Apa yang terjadi sampai sana ketika saya menjemput? Gimana Dek kabarnya? Nubi udah enakan, kayaknya gak usah pulang deh. Jadi yang lain pulang, dia nggak pulang akhirnya. Ya udah kamu baca ya, kamu baca tasbih itu untuk apa? Menyempurnakan sakitnya, yaitu dengan kesembuhan. Ya, dan apa yang terjadi setelah saya pulang beberapa waktu ya, sehari dua hari saya telepon, gimana Dek? Alhamdulillah udah sembuh. Ya, jadi ketika orang tua pada kesana banyak lagi yang dijemput lagi. Jadi tinggal dihitung jari orang anak yang nggak pulang, termasuk anak saya nggak pulang dan sembuh. Nah, ini bagian daripada kemakmuran kesehatan ya. Jadi diberikan kesehatan yang cukup ya untuk meneruskan pelajarannya di pondok. Ya, kalau anak itu kan kalau dijemput biasanya senang aja ya. Apalagi lagi sakit, belum sembuh, masih sakit tapi udah enakan. Tapi pondok mengizinkan pulang. Kalau anak pasti dijemput senang gitu, asik pulang gitu kan. Anak saya enggak. Dalam kondisi sakit tapi udah ada baikan. Lebih saya udah baikan. Minta doanya aja. Itu SMP Pak, kelas 2 Pak. Masih SMP. Jadi enggak memanfaatkan dijemput ya. Tetapi beliau bertahan. Alhamdulillah kemudian enggak pulang. Gitu, dan udah sembuh sekarang. Ya, itu salah satu contoh bagaimana kita meraih kemakmuran lewat tasbih ini. Jadi intinya 3 tasbih ini tasbih yang luar biasa, tasbih yang kata Rasulullah
ringan di lisan, tetapi berat di timbangan. Nah ternyata timbangannya bukan cuma akhirat ya, tetapi di dunia juga dapat insya Allah. Baik, mungkin itu ya. Sudah masuk waktu suruh. Ya, mungkin dari sampai sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh, nggak apa-apa. Jadi saya kurang lebih maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.